Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di Pokabi Podcast bareng BKPI. Pada kesempatan kali ini, saya Nali Munafitria sebagai host dalam episode kali ini dengan tema Self-Compassion dalam perspektif konseling online dan pandangan Islam. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat menginspirasi dan sangat hebat tentunya, yaitu Pak Adi Faiza Rahman Prabawa MPD. Nah, berbicara tentang self-compassion dalam perspektif konseling online dan pandangan Islam, apa sih Pak self-compassion itu dan apa sih self-compassion sendiri dalam pandangan Islam? Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menjelaskan dari segi harfiahnya, kemudian pengertian dan bagaimana pandangan secara Islam, gitu ya kira-kira dia. Oke, baik. Jadi kalau self-compassion itu secara harfiah memang diartikan sebagai welas asih terhadap diri sendiri atau mengasihi diri sendiri begitu. Nah, jadi kalau kita bawa secara definitif bahwa yang disebut dengan self-compassion itu adalah bagaimana kondisi diri kita untuk mengasihi diri, untuk berbelas kasih ketika ada masalah, sehingga ketika kita ada masalah itu bisa lebih memahami diri, bisa lebih terbuka untuk menemukan apa yang menjadi permasalahan dari diri kita. Jadi mengetahui posisi kita itu terkait dengan masalah ada di mana. Nah, ketika kita sudah mengetahui posisi itu, maka kita bisa memikirkan bagaimana kita harus keluar dari posisi itu. Posisi yang membuat kita bersedih, posisi yang membuat kita kecewa, dan posisi yang membuat kita bermasalah, ya, gitu, sehingga kita bisa menemukan jalan keluarnya. Itu secara definitif. Nah, kemudian saya ingin mengkaitkan terkait dengan keislamannya, jadi ya, pandangan Islam. Jadi ini bahwasannya kita berkaca sih pada surat Anbiya ayat 107 itu kira-kira isinya adalah bahwa Muhammad itu diciptakan tidak lain tidak bukan adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, kayak gitu ya. Nah, maka dengan adanya konsep yang diberikan oleh Tuhan kepada kita terkait dengan rahmat, terus kemudian welas asih, itu maka kita coba untuk tarik sebelum kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu kita mencoba untuk memberikan kasih sayang terhadap diri kita sendiri, sehingga kita lebih memiliki, kalau konselor berarti kita kaitkan dengan sikap dasar konselor, salah satunya adalah empati. Bagaimana kita berempati terhadap diri sendiri, kayak gitu sih penjelasannya, kayak gitu. Baik, dari penjelasan Pak Adi tadi, berarti kira-kira self-compassion apakah bisa menghindarkan kita dari depresi seperti itu? Iya, tentu saja bisa deh. Jadi kalau kita ngomong terkait dengan self-compassion dikaitkan dengan bimbingan dan konseling, itu sebetulnya punya dua perspektif gitu ya. Perspektif yang bisa dimanfaatkan oleh konselingnya itu sendiri dan perspektif yang dimanfaatkan oleh konselornya ketika ingin memberikan layanan, tentunya begitu. Nah, tadi pertanyaannya di Nelly yang barusan itu nyambung sih dengan bagaimana perspektif dari konselingnya itu sendiri dalam pemanfaatan self-compassion-nya itu. Jadi ketika seseorang punya kegelisahan, punya kekecewaan, punya kesedihan, punya anxiety, ya, punya kegelisahan kayak gitu. Nah, maka itu bisa kita coba untuk terapkan self-compassion itu kepada dirinya sendiri gitu. Jadi ketika orang bersedih, ketika orang kecewa, itu sebetulnya kan ketika ada orang yang bermasalah itu kan terkadang kita memikirkan kok berat banget ya masalah kita, kayak gitu ya. Seperti kita itu punya gambaran bahwa seolah-olah masalah yang kita rasakan itu adalah yang paling berat dan orang lain tidak pernah merasakan itu. Biasanya kan kayak gitu ya. Maka dengan adanya self compassion itu ada tiga hal gitu ya.
Yang pertama adalah kita punya konsep self kindness atau kebaikan terhadap diri sendiri. Jadi kita coba untuk mengerti, pahami diri kita sendiri dan memberikan empati terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita saat ini sedang ada masalah, dan gitu ya, kita sedang ada masalah dan tetaplah tenang gitu ya, tetaplah untuk bisa manajemen diri kayak gitu. Walaupun kita sedih, itu kita masih punya kondisi yang bisa menenangkan diri sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita juga punya konsep namanya common humanity. Jadi common humanity itu adalah bahwa semua kondisi yang kita rasakan itu sebagian besar orang juga pernah merasakan. Artinya bahwa ketika kita punya konsep bahwa seolah-olah kita merasakan masalah itu sendiri, percayalah bahwa orang lain juga pernah merasakan itu. Jadi kita tidak sendirian kok, kita masih punya orang-orang yang bahkan permasalahan yang dialami itu jauh lebih besar daripada kita. Jadi itu perlu kita pahami sedih kepada diri sendiri. Terus yang konsep yang ketiga itu adalah mindfulness. Jadi bagaimana kita itu punya kesadaran perhatian lebih terhadap diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya masalah itu, kita tetap bisa memikirkan positive thinking gitu ya, positive thinking dengan apa yang kita sedang alami sekarang. Jadi kalau orang mempunyai masalah itu sebetulnya ada dua macam, ada yang pesimis, ada yang optimis gitu. Kalau optimis sesuai dengan materi yang pernah Pak Wahidin sampaikan di Pokabi yang pertemuan yang lalu gitu, tema yang lalu. Nah itu ada hubungannya gitu. Jadi ketika orang itu punya yang namanya mindfulness gitu ya, mindfulness itu artinya bahwa seseorang itu sadar akan masalahnya dan mencoba untuk bangkit menyelesaikannya gitu deh. Nah lalu apakah self compassion itu bisa diberikan secara online kepada konseling gitu Pak? Nah sip. Itu pertanyaannya bagus sekali. Maka ini sebetulnya nyambung dengan perspektif yang kedua tadi, jadi perspektif dari konselornya. Jadi kalau yang pertanyaan sebelumnya itu perspektif konselingnya, nah kalau yang kedua ini dari perspektif konselornya. Gini deh, gambarannya kayak gini tuh misalnya ya, kan udah dapat materi konseling ya adik Nili ya, ada konseling individu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, secara konsep aja, secara logika aja ya kita ngomong ya. Kalau misalkan kita sedang bermasalah tuh ya, kita itu ngomong terhadap orang lain, kita diajak ngobrol orang lain gitu ya. Kira-kira suasana tidak nyaman kita itu akan juga terbagi dengan dia atau tidak? Ya biasanya iya Pak. Iya kalau. Atau kayak gini misalnya, kalau pas ada orang yang sedang bermasalah tuh ya, terus kita ajak ngomong. Kira-kira terasa tidak nyaman orang lain itu sampai ke kita enggak? Iya sampai dari cara ngomongnya gitu ya, dari mimik mukanya. Nah, betul itu. Jadi dalam konselor itu ketika ingin berkonseling itu kan harus memperhatikan 3 sikap dasar tuh ya. Ada empati, ada genuine, ada yang satunya adalah unconditional positive regard. Nah, ketiga hal itu harus ditampilkan atau ditampakkan oleh konselor ketika akan menjalani konseling. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau konseling online itu kita kan terbatas tuh syaratnya ya. Kita tidak bisa melihat konseling itu secara full karena harus lewat video conference misalkan kayak gitu, atau kita konseling lewat chat. Itu kan merupakan keterbatasan kita ya untuk bagaimana lebih memperhatikan bahasa-bahasa nonverbalnya si konselingnya. Nah maka dengan adanya self compassion itu, justru ketika kita menggunakan e-counseling atau counseling online itu kita harus menggunakan self compassion itu lebih dari ketika kita mengerjakan counseling secara face to face tatap muka. Itu. Jadi kita harus meningkatkan self compassion itu untuk bisa kita mencapai yang namanya 3 sikap dasar itu sendiri.
gitu. Jadi memang bukan hanya bisa dilakukan, tetapi harus dilakukan dan tantangannya lebih jauh lebih besar gitu deh. Gitu. Bicara tentang konseling online ya Pak ya. Terus lalu bagaimana cara Guru BK mengaplikasikan self compassion itu dalam pembelajaran daring? Oke, baik. Jadi bagaimana caranya untuk supaya guru BK itu bisa mentransfer ya self compassion itu kepada si siswanya, kayak gitu ya. Jadi kira-kira caranya adalah itu tadi ada 3 hal ya. Yang pertama adalah kita mengajarkan untuk baik terhadap diri sendiri dulu atau yang namanya self kindness itu tadi. Yang kedua adalah pakai yang namanya common humanity gitu. Jadi semua itu pasti dirasakan oleh orang lain, jadi tidak sendiri. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk mindfulness, mencoba untuk mencari kesadaran yang penuh terhadap diri sendiri. Dan sekarang tak bawa ke konsep belajar daring gitu ya, belajar daring. Atau mungkin saat ini tidak hanya belajar daring ya, kalau belajar daring ketika mungkin kemarin ketika COVID gitu ya, tapi sekarang sudah kembali ke normalitas baru gitu, ke pembelajaran yang normal, walaupun ada beberapa mata pelajaran yang masih digunakan atau menggunakan pembelajaran daring gitu ya. Sebetulnya self compassion itu tidak hanya digunakan ketika daring aja, tapi berbagai hal ketika kita punya masalah, kita menggunakan konsep self compassion itu dengan kita berusaha untuk mencari posisi diri kita itu di mana dan berusaha untuk keluar dari masalah itu sebetulnya bisa digunakan ya, gitu. Jadi kita mengajarkannya itu step by step. Seperti itu dimulai dari kita bagaimana caranya untuk belajar untuk membaiki diri sendiri, terus kemudian bagaimana konsep kita untuk terus berpikir positif supaya bahwa yang punya masalah itu tidak hanya diri kita aja tapi orang juga pernah melakukan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk sadar akan posisi kita dan mencari solusi yang terbaik kayak gitu. Lalu bagaimana Pak caranya meningkatkan self compassion dalam pembelajaran online? Oke, baik. Ya, jadi sebetulnya caranya secara sederhana ya untuk meningkatkan self compassion dalam sebuah pembelajaran atau ketika seseorang itu punya masalah kayak gitu, itu sebetulnya gini bahasanya agak filosofis ya. Jadi memikirkan apa yang dia pikirkan gitu ya, memikirkan apa yang dia rasakan, memikirkan apa yang dia tindak gitu. Dan juga merasakan apa yang dia pikirkan, merasakan apa yang menjadi perasaannya, merasakan apa yang menjadi tindakannya, dan juga melakukan apa yang dipikirkan, melakukan apa yang dirasakan, dan melakukan apa yang dia lakukan itu sendiri gitu. Jadi kuncinya sebetulnya itu. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan self compassion itu selalu berusaha untuk bagaimana memahami diri sendiri itu, posisinya seperti apa, dan berusaha untuk tidak menghindar ketika sudah menemukan posisi ketika dia bermasalah itu. Nah, kenapa kok dia tidak menghindar? Karena di dalam self compassion itu menegaskan untuk supaya seseorang itu memiliki sebuah keberanian untuk menata kembali atau mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, hal itu sebetulnya juga bisa dikaitkan dengan ketika pembelajaran atau ketika punya masalah gitu ya di dalam pembelajaran, katakanlah karena sudah suntuk gitu begitu, misalkan sudah banyak tugas, mendekati deadline dan harus mudik dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah masalah sendiri bagi mahasiswa ataupun bagi teman-teman yang hari ini sedang menjalani sekolah kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika punya permasalahan, maka cobalah untuk satu adalah memberikan perhatian terhadap diri sendiri dulu. Jadi perhatian untuk memahami bagaimana posisinya. Terus berikanlah penjelasan terhadap dirimu, berikanlah sugesti yang positif terhadap dirimu, berikan reasoning yang bagus terhadap dirimu itu. Ketika sudah dalam posisi yang tidak baik, maka percayalah, misalkan tanamkan pada diri, percaya kamu bahwa bisa melalui hal ini kayak gitu. Jadi ditanamkan self talk yang lebih positif ya. Terus yang selanjutnya adalah
setelah kita menanamkan sesuatu hal yang positif, maka carilah aktivitas yang bisa lebih positif untuk bisa mengurangi kegundahan, kegelisahan ketika dalam ada masalah ataupun ketika suntuk dalam pembelajaran. Katakanlah kita ketika suntuk, kita sedang suntuk, mari kita cari suatu hal yang bisa mengasihkan, misalkan ngobrol dengan teman, hangout dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah buatlah pemikiran, imajinasi yang lebih positif gitu. Jadi ketika kita sudah self talk, sudah menanamkan sugesti yang positif, bayangkan sesuatu hal yang lebih positif kembali. Bayangkan yang indah-indah kayak gitu. Nah, kemudian dengan seperti itu, maka kita lambat laun bisa menata perasaan kita. Ketika sesuatu hal yang sudah kita pikirkan positif, yang kita kerjakan positif, maka itu juga akan berdampak bagaimana cara kita untuk menjaga perasaan itu agar lebih lebih berbahagia, lebih nyaman, lebih rileks kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini yang jarang diperhatikan oleh orang lain adalah sensasi terhadap diri. Jadi ada bedanya antara perasaan dan sensasi ya. Kalau perasaan itu yang dikeluarkan dari segi perasaan kita, dari segi afektif, emosional. Tetapi kalau sensasi itu adalah berkaitan dengan fisiologis kita. Katakanlah misalnya, ketika perasaan kita sedang tidak nyaman, maka terkadang tangan kita tiba-tiba bergetar. Gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, maka carilah sensasi terhadap diri sendiri ketika kita bahagia. Itu sensasi apa yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya ketika kita bahagia, kita lebih bugar, kita lebih lebih sehat misalnya kayak gitu. Jadi ada unsur yang bisa mempengaruhi kondisi fisiologis kita. Itu yang jarang diketahui orang. Dan itu padahal ketika kita menyadari itu, kita akan jauh lebih bisa berperilaku yang berpositif, beraktivitas secara positif dan sehat. Iya betul. Lalu apa dampaknya ketika konselor atau guru kita itu tidak memiliki self-compassion gitu ya? Nah itu tadi seperti analogi, seperti gambaran yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita berbicara dengan orang yang sedang punya masalah gitu ya, pasti itu rasanya tidak nyaman gitu ya. Kita merasa canggung, terus mimik mukanya juga nggak enak gitu kan. Dengan seperti itu kan kita mau ngajak ngobrol itu juga tidak nyaman kan ya Dek ya. Nah maka dari itu sebelum seorang konselor memberikan layanan, maka harus memberikan layanan terhadap dirinya sendiri dulu. Memastikan bahwa setiap aspek yang ada di dalam diri kita itu menjadi sesuatu hal yang positif. Raut muka harus tetap bersinar, katakanlah gitu ya. Bibir juga harus senyum, katakanlah kayak gitu. Terus apalagi perkataan juga harus ditata supaya tidak menimbulkan perspektif yang negatif ya. Jadi harus ditata benar perkataannya, senyumnya, wajahnya, pola pikirnya kayak gitu. Tentu kalau tidak punya self-compassion, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Raut mukanya juga tidak enak, ngobrolnya tidak nyaman, gitu ya. Bahasa tubuhnya itu seolah-olah pengen segera menghentikan komunikasi, kayak gitu. Itu adalah ketika seseorang konselor atau guru BK tidak memiliki self-compassion. Jadi sangat berdampak gitu. Sangat menarik sekali ya Pak ya tema pada kali ini, dan sangat menambah pengetahuan sekali. Jadi alhamdulillah ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat gitu ya, berdampak terhadap teman-teman yang fokus di bidang bimbingan dan konseling pendidikan Islam kita, atau bimbingan dan konseling pada umumnya gitu sih deh ya. Baik sahabat Bokabi dimanapun kalian berada, saat ini kita sudah membahas self-compassion yang sangat bermanfaat. Semoga bisa diaplikasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. See ya!